Halo, selamat malam. Nama saya Dani Akbar dari 11 AGSP 2. Di sini saya akan membuat pelaporan buku non-fiksi, yaitu judul bukunya Ketika Cinta Berbuah Surga. Buku ini ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Buku ini diterbitkan tahun 2007 oleh MKS Publishing dan berjumlah 96 halaman. Bab yang pertama. 1. Masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Seorang pemuda melakukan persembahan lalat kepada berhala, dan satu pemuda lagi enggan melakukannya. Lalu, pemuda yang melakukan persembahan mati syirik, dan yang satunya mati syahid. Yang kedua, pahala takut kepada Allah. Seorang pemaksiat diampuni dosanya karena takut kepada Allah. Yang ketiga, kalimat pengusir maksiat. Kalimat zikir dan doa yang dapat membuat kita terhindar dari maksiat. Keempat, gadis cerdas, gadis impian. Pemuda tampan dan cerdas yang sedang mencari istri yang cerdas dan cantik juga. Pemuda itu berhasil meyakinkan ayah perempuan itu. 5. Karena dendam pada serigala. Seorang kakek yang dendam pada serigala. Lalu dia menyesal karena sawahnya hancur karena dendamnya itu. Yang keenam, 3 lelaki berjiwa malaikat. 3 orang lelaki yang siap membantu saat yang lain sedang kesusahan dan tidak minta timbal balik kecuali ridho Allah. 7. Jujur itu surga. Amin menemukan uang dan mengembalikan kepada pemiliknya. Saat itu pemiliknya memberi Amin uang lebih karena kejujurannya. 8. Ketika cinta berbuah surga. Said, anak bangsawan yang sedang mencari teman. Dia berkelana untuk mencari teman. Bertemulah dengan Abdullah, anak orang miskin. Setelah itu, Said dan Abdullah menjadi teman dekat karena Allah Subhanahu wa taala. 9. Kayu ajaib. Seorang pemuda yang tidak bisa melunasi hutang karena alasan tertentu. Lalu, diambillah kayu dan dihanyutkan menuju si peminjam. Dengan maha suci Allah, kayu itu pun berubah menjadi uang. Yang ke-10, tongkat sang pengkhianat. Seorang kakek membuat kesaksian di pengadilan, lalu dia bersumpah tidak bersalah. Tapi karena tongkatnya mencurigakan, dia pun ketahuan bersalah. Yang ke-11, malaikat dan 3 lelaki cacat. Ketiga lelaki yang cacat ini memohon kepada Allah agar sembuh, lalu disembuhkan oleh malaikat. Setelah lebih 2 tahun, malaikat datang lagi dan menjadi pengemis untuk menguji mereka bertiga. Tapi cuma 1 orang yang membantu pengemis itu. 12. Sang dermawan. Seorang pemuda yang membantu orang buta yang miskin dan ditinggal keluarganya. Yang ke-13, ulama penakluk singa. Ibnu Tulun, raja yang zalim pada rakyatnya. Ibnu Banan, sebagai komandan yang berani pun menasihati raja. Tapi, raja malah memenjarakan dia dan dijadikan santapan singa. Saat itu pun, singa bersujud kepada Ibnu Banan. Ibnu Tulun pun meminta maaf dan ikut nasihat Ibnu Banan. Yang ke-14, lelaki sejati. Seorang lelaki kaya membunuh seorang kakek-kakek dan ia ketahuan. Setelah itu, dia dibawa ke pengadilan dan dilaksanakan kisos. Tapi sebelum itu, dia ingin membayar hutangnya terlebih dahulu. Setelah hutangnya terbayar, dia datang dan tak melarikan diri. Saat itu pun penuntut memaafkan lelaki itu. 15. Di mana Allah? Abdullah bertemu seorang pengembala dan ia menguji pengembala itu dengan membeli hewannya. Tapi karena hewan itu milik orang lain, si pengembala menolak penawaran Abdullah karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan hambanya. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihannya, kata-kata yang dipakai mudah dipahami, menyimpan banyak inspirasi dan motivasi. 3. Dapat dibaca semua umur. Kekurangannya, kualitas kertas yang kurang bagus dan cover yang kurang menarik. Baik, itu saja laporan dari saya. Terima kasih.